Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video, yaitu video diskusi di salah satu komal tok antara Kiai Ja'far, yang beliau ini merupakan pendukung Kiai Imad, yaitu beliau ini mempunyai narasi begini, bahwasanya cerita-cerita yang sangat khurafat disebut seperti itu oleh oleh Kiai Ja'far dan teman-teman itu banyak kiai-kiai sepuh yang tidak tahu. Oleh karena itu beliau ini mempunyai satu inisiatif, bagaimana beliau ini juga bisa memberitahukan ibarat atau kajian atau kitab-kitab tersebut pada ulama-ulama yang sepuh, sehingga ulama-ulama yang sepuh atau kiai-kiai yang sepuh ini bisa juga berkomentar atau menyikapi tentang masalah hal itu. Tapi lebih lanjutnya kita saksikan dulu videonya sebelum saya memberikan komentar juga nanti di dalam video ini. Jadi banyak kiai-kiai sepuh itu tidak tahu tentang khurafat itu. Nah, seperti yang kemarin itu ya, tentang komunikasi Pakai Muqaddam dengan seorang Badawi itu kan oleh Badawi. Al-Badawi kalau katanya orang Arab itu. Mencantik Madura widui itu. Jadi katanya Kiai Fatah itu pembela Ba'alawi ya, ini kan la ibrata li fana'i waliyin katanya. Ya tadi saya sampaikan juga sama Mas Rumil itu. Kan Mas Rumil enggak, ketika diajak bicara tentang hurufat, Mas Rumil tidak menjawab. Iya. Nah, karena pasti KU kalau di hurufat itu. Jadi Mas Rumil tetap tidak konik seolah-olah kan gitu. Jadi sudah dibela sama Ye Fatah bahwa itu adalah fananya orang wali. Fananya orang wali itu mengambil dari ibarah Fathul Mu'in. La ibrata li fana'i waliyin katanya. Jadi tidak dianggap fananya orang wali. Tapi analoginya ini menghantam Ye Fatah sendiri. Analoginya kan Fatah itu ngambil analogi Al-Hallaj. Terus juga analogi Siti Jenar, walaupun katanya ceritanya itu ada yang tidak membenarkan. Nah, dari kedua-duanya itu kan walaupun Siti Jenar tidak benar ceritanya, kedua-duanya itu kan dibunuh. Al-Hallaj juga dibunuh, terus Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo. Kenapa? Alasannya karena dakwahnya ini tidak mampu diterima oleh orang awam yang berpotensi mengkafirkan orang awam. Seandainya Kiai Fatah itu tidak beranalogi dengan Siti Jenar dan Mansur Al-Hallaj, aman seandainya tidak seperti itu. Berarti di sini memang tidak dianggap ngelanturnya orang wali itu, fananya orang wali memang tidak dianggap selama tidak menyesatkan umat. Kalau menyesatkan umat, maka itu harus dihentikan, entah dengan penjara atau dengan dibunuh, seperti yang terjadi kepada Al-Hallaj dan Siti Jenar dalam ceritanya. Nah, di kitabnya Ba'alawi itu ditulis dalam kitab. Ini bukan oknum, ini ajaran. Kalau misalnya itu oknum si penulis, enggak, karena ditulis dalam kitab yang sekarang beredar. Buktinya kemarin Syekh Mazeb itu beli di Ampen kitab tersebut, Syarhul Aidiyah, dengan harga 60.000. Oleh karena itu kami sampaikan kepada Kiai Ma'ruf Amin, ini MUI harus segera bertindak. Jadi kitab-kitab Ba'alawi yang menyesatkan umat itu harus ditarik dari peredaran, dan MUI harus tegas. Kalau yang lain menyesatkan umat diadili, maka ya Ba'alawi harus diadili dong. Karena ini berpotensi menyesatkan umat
untuk apa dalam pengkafiran massal. Iya mungkin kalau sekarang kita masih tahu ilmu lah, bisa mempertahankan tauhid kita. Tapi generasi-generasi penerus kita nanti kalau sudah memang Ba'alawi dan kitabnya itu tidak dibantah dari sekarang atau pernah dibantah tapi para pembantah itu kalah, berarti generasi-generasi penerus ini akan menganggap bahwa Ba'alawi itu yang maha benar. Kan seperti itu teman-teman. Kalau sudah menganggap Ba'alawi itu maha benar, maka setiap ajarannya itu adalah maha benar. Nanti akan menjadi mazhab baru dalam akidah. Nyemek-nyemek buah dada itu boleh, karena di kitabnya Ba'alawi itu boleh. Terus menganggap Faqih Muqaddam itu sebagai Tuhan, ya boleh. Mempercayai dabbahnya, kendaraannya Faqih Muqaddam jalan-jalan di langit, ya boleh, kan itu. Katanya karena dabbahnya Faqih Muqaddam, kendaraan Faqih Muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi. Terus bagaimana keterangan Sayyid Muhammad tentang Isra Mi'raj yang hanya dilakukan satu kali saja oleh baginda Nabi, dan ini tidak akan pernah dilakukan oleh orang-orang lain setelah baginda Nabi? Bagaimana dengan keterangan itu? Kalau Faqihnya Muqaddam setiap hari ya jalan-jalan di langit. Terus serah terima jabatan. Ini kami sampaikan kepada Kiai Said Agil Siroj. Masa seperti itu? Iya. Tusarrifuha kaifa syi'ta. Jadi kamu gunakan sudah langit dan bumi ini semaumu. Astagfirullahaladzim. Baginda Nabi yang khatamun nabiyyin, yang paling dicinta oleh Allah, tidak pernah bersabda bahwa Allah menyerahkan semua kerajaannya ini. Bahkan ini jadi dalil ya. Ketika putra baginda Nabi Sayyidina Ibrahim radhiyallahu an meninggal, dari itu putra dari Siti Maria Al-Qibtiyah, usianya 1 tahun 8 bulan, jadi 1 tahun setengah lebih. Itu baginda Nabi berpesan dalam sebuah talqinnya, ya Ibrahim, katanya, inni la amliku laka minallahi syai'a. Ibrahim, saya tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untukmu. Padahal masih kecil. Saya tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untukmu. La amliku laka minallahi syai'a. Kalau leluhurnya Ba'alawi ya amliku dunya wa ma fiha, kan gitu secara tidak langsung. Tusarrifuha kaifa syi'ta. Begitu teman-teman. Jadi ini sudah menentang Al-Quran dan Al-Hadis. Ajaran seperti ini. Nanti potensinya apa? Maka seperti yang digembar-gemborkan oleh Ba'alawi bahwa Habib Solo itu adalah bendaharnya Allah. Jadi yang ingin kaya datanglah ke Khol Solo, karena itu adalah bendahara Allah, maka ente akan kaya dan lancar usahanya. Astagfirullahaladzim. Jadi bendaharanya Allah itu ya orang-orang Yaman. Astagfirullah. Ini namanya al-ghulu fiddin. Jadi kami sampaikan kepada Kiai Ma'ruf Amin, ini harus disampaikan kepada Ba'alawi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada orang Yahudi, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Melihat penjelasan atau mendengar penjelasan dari Kiai Ja'far tadi itu sebenarnya menarik ya, ketika dikatakan banyak atau ada, mungkin bahasanya begitu ya, dari kiai-kiai sepuh itu yang tidak mendengar cerita-cerita yang ada di kitabnya Ba'alawi ini, seperti kitab Syarhul Ainiyah dan yang lainnya. Yang di sana itu ada banyak cerita itu sebenarnya, atau kisah itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang dialami oleh wali-wali bahkan nabi di non Ba'alawi begitu. Contoh semisalnya dikatakan bahwasanya kambingnya yang dibawa Mi'raj itu tahu atau hafal jalan-jalan di langit seperti halnya hafal jalan-jalan di bumi. Itu sebenarnya sebuah narasi atau keterangan yang ya banyak orang yang tidak menerima. Jangankan di kelas orang yang
yang awam, yang orang yang alim ya tidak menerima begitu ya, kecuali orang yang mendukung gitu akan membuat satu alasan, mencari-cari satu alasan untuk membelanya begitu atau membenarkan. Kemudian tentang masalah fana yang katanya ada pendukung ba'lu itu yang mengambil di ibarat yang ada di kitab I'anat Talibin karangan Syekh Bakar Asy'ad At-Timyati, yang la ibaratah li fana'il waliyin atau li fana'i waliyin, itu saya belum menemukan ibarat yang kayak itu. Cuman memang ada contoh di sana itu ada satu kasus ketika seorang itu mengucapkan sesuatu itu kalau misalnya itu mengarah kepada murtad maka disebut murtad kauli. Kan murtad itu kan ada tiga, ada yang kauli, ada af'al, kemudian ada yang i'tiqadi. Lah yang untuk yang murtad kauli itu dikecualikan adalah ucapan wali fi hala ghaibatihi, itu mengecuali di situ. Lah kemudian sebenarnya begini, ketika kita berlandaskan kepada satu maqal atau ibarat la ibrata li fana'i waliyin, maka seharusnya kita akan membahas begini, fana itu menurut ulama tasawuf itu kan ada tiga, ada fanaun an wujudis siwa wa fanaun an syuhudis siwa wa fanaun an muradis siwa. Jadi yang disebut fana itu ada tiga, fana dari selain wujudnya Allah Ta'ala, jadi yang dilihat wujudnya Allah Ta'ala semua, baik makhluknya itu Allah Ta'ala semua yang dilihat ini adalah ciptaan Allah gitu. Kemudian fana an syuhudis siwa, kemudian wa fanaun an muradis siwa. Ya, kata ulama ini begini ya, kalau yang dimaksud fana ini, fanaun an wujudis siwa ini adalah mengatakan begini, saya adalah Allah, saya adalah misalnya Muhammad, jadi antara dia dengan Allah itu satu, maka ini disebut sebagai fanaul mulahadah, atau seperti fananya kalau kita sebutnya kalau di Indonesia itu seperti manunggaling kawula Gusti gitu. Fana yang seperti ini maka dikatakan fana yang tidak boleh, karena di ini fana seperti diarahkan kepada kekufuran. Kemudian sebenarnya saya sepakat dengan apa ini disampaikan oleh Kiai Ja'far, bahwasanya Al-Hallat sendiri, kemudian Syekh Siti Jenar sendiri, itu sebenarnya pada dirinya mereka itu tidak, hal itu tidak apa-apa sebenarnya. Tapi ketika sudah menjadi satu ajaran atau dengan bahasa lain itu sudah diikuti oleh orang, maka ini yang bermasalah sebenarnya. Sebab orang lain ini atau orang awam ini menerima hal itu tidak seperti halnya mereka yang sudah paham. Bahasa kita kan begini, kalimuhum biqadri uqulihim. Jadi kalau menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kadar kemampuannya mereka, maka mereka akan menyerapnya berbeda dari apa yang disampaikan begitu. Maksud yang disampaikan oleh yang penyampai misalnya itu A, maka dipahami oleh masyarakat karena awam misalnya B begitu. Dan ini yang menyebabkan sehingga Al-Hallat kemudian Syekh Siti Jenar itu mendapatkan satu ta'zir begitu. Lah dari ini bisa kita simpulkan memang sebenarnya kitab-kitab yang seperti itu sebenarnya bukan koleksi pribadi, tapi adalah dicetak atau disebarkan secara umum begitu, atau menjadi ya disebarkan kepada masyarakat. Andaikan itu menjadi konsumsi pribadi tentu tidak akan ditemukan di misalnya di marketplace atau di pasar-pasar umum lah bahasanya itu. Ya mungkin itu tanggapan saya terhadap video yang disampaikan oleh Kiai Ja'far. Bagi teman-teman yang mungkin kurang sepaham bisa ditulis di kolom komentar di kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.